Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan uji saringan analisis tapis. Kelompok kami beranggotakan saya, Bimo Jarota Harjo, alias Oke Munggarani, Muhammad Rafli, Natai Adiati, Muhammad Erza Widianto, Farhan Maulana, dan Tauhid Ghazali Arya Putra. Lalu untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Erza. Alat bahan. Yang pertama, set shift atau ayakan dengan ukuran menurut standar yaitu nomor 10, 4, 10, 20, 40, 80, 120, dan 200. Next. Lalu ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, puas, dan shift shaker. Next. Lalu ada shift timer, palu karet, dan sampel tanah. Selanjutnya, langkah-langkah kerjanya itu yang pertama, siapkan sampel tanah yang diuji kurang lebih 500 gram untuk pengujian, harus cukup kering dan tidak menggumpal, serta tanah sudah menjadi butiran yang lebih kecil, sehingga lebih baik jika tanah di oven terlebih dahulu selama 24 atau kurang lebih 4 jam hingga beratnya konstan. Yang kedua, pastikan ayakan benar-benar dalam keadaan bersih dari butir-butir tanah yang menempel pada ayakan. Yang ketiga, menimbang dan mencatat berat masing-masing ayakan. Yang empat, menyusun ayakan sesuai urutan susunannya dengan lubang ayakan yang terbesar paling atas, kemudian lubang yang lebih kecil di bawahnya. Oke, langkah-langkah kerja selanjutnya yaitu ada yang kelima, meletakkan ayakan yang sudah disusun di atas shift shaker. Jika tidak ada, tanah dapat diayak secara manual menggunakan tangan. Yang keenam, masukkan benda uji dari ayakan paling atas. Yang ketujuh, mengguncangkan ayakan selama 10 menit dan kemudian diamkan selama 3 menit agar debu mengendap. Dan yang terakhir, kedelapan, benda uji yang tertahan dalam masing-masing ayakan. Dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada butiran agregat yang hilang. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Arya. Berikut adalah data pengujian praktikum yang terdapat saringan ukuran ayakan dalam satuan milimeter, berat saringan dalam satuan gram, berat tanah plus saringan dalam satuan gram, berat tertahan dalam satuan gram. Next. Ini adalah cara untuk melakukan perhitungan. Untuk menghitung presentase tertahan, berat tanah tertahan dibagi 1000 dikali 100%. Untuk menghitung presentase lolos, 100 dikurang berat presentase tertahan. Untuk menghitung koefisien keseragaman, CU sama dengan D60 dibagi D10. Untuk menghitung koefisien gradasi, CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. Untuk menghitung contoh menghitung presentasi tertahan yang diketahui ada saringan nomor 4. Berat sampel tanah seluruhnya adalah 191 gram, berat tanah plus saringan yaitu 560 gram, berat saringannya 459 gram, berat tertahannya yaitu 560 dikurangi 459 sama dengan 101 gram. Persentase tertahan yaitu 101 dibagi 1000 dikali 100%, jumlahnya 55,19%. Selanjutnya, persentase lolos yaitu 100 dikurangi 55,19, maka hasilnya 44,81%. Next. Contoh menghitung koefisien seragam. CU rumusnya ini adalah D60 dibagi D10. Maka 7,30 dibagi 0,24. Jadi hasilnya adalah 30,67. Yang kedua yaitu menghitung koefisien gradasi. Dengan rumus CC sama dengan D30 kuadrat per D60 dikali D10. Masukkan angkanya jadi 2,30 kuadrat per 7,30 dikali 0,24. Maka hasilnya 3,67.
Nah, di sini kita ada grafik bahwasanya perhitungan D60, D30, dan D10 dengan meninjau persentase lolos saringan. Apabila 60%, 30%, dan 10% tidak ada, maka dilakukan dengan menginterpolasi antara dua ukuran ayakan. Perhitungannya pun dilakukan menggunakan rumus Excel Trend. Selanjutnya, untuk selanjutnya, kami dapatkan hasil rekap data untuk keseluruhan, yaitu terdapat saringan, ukuran ayakan, berat saringan, berat tanah plus saringan, berat tertahan, berat kumulatif tertahan, dan persentase lolos dan tertahan. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil pengujian dan pengelolaan data, hasil koefisien seragam atau CU sebesar 30,67 dan koefisien gradasi atau CC sebesar 3,06. Lalu berdasarkan USCS, ditentukan bahwa tanah yang bergradasi baik adalah yang memenuhi untuk gravel, yaitu CU lebih besar dari 4 dan 1 kurang dari CC lebih besar dari 3. Untuk pasir, CU lebih besar dari 6 dan 1 kurang dari CC lebih besar dari 3. Untuk dari kedua persyaratan tersebut dapat dilihat dari nilai CU yang didapatkan lebih dari 4 dan nilai CC yang didapatkan lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan tanah yang dilakukan uji coba kami memiliki gradasi yang baik. Ya, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.